Aku Naura dan aku cuman pengen ngelakuin sharing aja nih karena aku ngerasa aku harus banyak hal yang harus aku ungkapkan dan aku lepasin sebelum aku ke new journey aku di umur 17 tahun ini. Jadi hal-hal yang terjadi pada aku umur 16 tahun dan mungkin sebelum-sebelumnya pengen aku ungkapin ke kalian dan aku lepasin semuanya. Jadi ketika aku menginjak umur 17 tahun, aku bisa lebih steady lagi, lebih ready lagi, dan lebih stable. Perasaan sedih, kecewa, marah, kesel, dan tapi aku nggak mau memasukkan kata-kata benci ya, karena gimana pun kadang-kadang ada orang yang bikin kata kita sedih, ujungnya kita benci, atau kita kecewa, kita jadi nggak mau menjalin hubungan baik lagi, dan lain-lain. Itu sesuatu yang sangat pantang buat aku dan aku sangat menentang hal itu. Jadi begitu aku dapet kesedihan atau suatu momen yang bikin aku ngerasa sedih, kenapa aku ngerasa harus dinikmatin? Karena dari situ aku bisa proses bisa lebih menghargai banyak kebahagiaan. Aku bisa belajar tentang diri aku lebih dari kesedihan itu. Aku mencari cara sendiri gimana caranya kesedihan itu bisa aku nikmatin dan ujungnya akan menjadi sebuah kebahagiaan. Aku jadi appreciate hal-hal kecil yang lebih kecil lagi, dan aku bisa lebih appreciate orang-orang yang sayang sama aku secara tulus, orang-orang yang pernah ada buat aku, orang-orang yang akan datang untuk aku, hal-hal yang pernah akan terjadi sama aku. Aku tuh bisa jadi lebih siap dan aku lebih menghargai hal-hal itu. Cara aku menikmati sedih aku yang pastinya yang pertama itu adalah menerima keadaan itu. Karena aku sadar dengan yang tadi aku mengabaikan hal yang membuat aku sedih tuh, itu cuma kayak melupakan sesaat gitu. Dan dia akan tetap datang lagi dan akan tersimpan. Terus yang kedua, aku ini sih bener-bener nikmatin sedihnya tuh dalam arti kata seutuhnya ya, kayak bener-bener ya udah nggak apa-apa, biarin aku nangis terus, aku nangis malam-malam, aku susah tidur. Walaupun itu sebenarnya bukan hal yang positif ya, kayak efek itu bukan hal yang positif, tapi kan kita juga tidak meminta situasi itu untuk terjadi. Pastinya aku ngebolehin diri aku untuk nangis sepuasnya, aku nggak akan malu terhadap kesedihan yang aku dapatkan gitu, kejadian yang aku dapetin. Terus ketiga, kalau aku udah bener-bener ikhlas, mengikhlaskan tuh emang susah banget, tapi percaya aja kalau misalkan bukan kesalahan itu bukan datang dari kalian atau itu bukan sesuatu yang kalian buat, aku rasa semua orang juga akan mendapat kebahagiaan. Karena nggak mungkin kayak orang tuh hidup di dunia itu untuk cuma mendapatkan masalah atau dia sebuah kesalahan, gak mungkin. Jadi mau seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya orang atau sesempurna-sempurnanya orang, pasti juga ada sisi buruk atau sisi baiknya. Terlalu sering mengiyakan orang sampai kadang-kadang lupa diri aku sendiri, itu adalah hal negatif yang orang-orang tuh selalu kasih tahu. Maksudnya selalu coba untuk membuat aku sadar kayak, nah lo tuh nggak bisa iyain orang terus, lo tuh nggak bisa terlalu baik, lo tuh harus sadar kadang-kadang tuh people take advantage from you. Dan aku tuh paling nggak suka menuntut orang karena aku takutnya mereka melakukan itu cuma karena permintaan aku, dan ya udah gue kasih gara-gara lo mau kan, ya udah gue kasih. Jadi kenapa aku jarang minta juga, aku cuma keseringan memberi, itu karena aku cuma berharap dia tahu, oh rasa sayang aku terhadap dia itu sebesar ini. Cara menikmati sedih itu juga di saat aku umur-umur segini. Dulu-dulu tuh aku tipe orang yang kayak kalau sedih, aku pendem malah. Bahayanya aku pendem terus jadi ya udah, hilangnya itu karena dipendem gitu loh, dan jadi cuma lupa, nggak hilang. Itu adalah kesalahan yang aku buat juga atas kesedihan aku. Dan aku tuh pas dipikir-pikir tuh juga sedih tuh pasti pernah, tapi kesedihan itu tuh nggak datang pada saat aku yang dulu-dulu, malah datangnya tuh sekarang baru-baru ini. Jadi kalau aku mengusir kesedihan tuh rasanya tuh kayak masih ditungguin sama kesedihan tersebut, paham gak sih? Kalau aku ngusir bener-bener kayak ya udah lupain secara gitu ya, masa nggak dinikmati, nggak dikasih proses, nggak dikasih waktu untuk dia sembuh pelan-pelan. Itu tuh aku yang kayak kalau ngusir karena cuma pengen cepet-cepet keluar dari zona itu, aku ngerasa deep down tuh aku masih pastinya masih sakit hati, masih kesel. Jadi banyak negatif juga di dalam tubuh aku kalau misalkan aku usir, dan rasanya kayak masih ditungguin.
rasanya tuh kayak ditungguin di depan pintu gitu loh, sama kesedihan kalau misalkan aku usir secara kasar gitu. Dan gak jadi solusi juga buat aku, dan gak jadi solusi juga buat aku ke depannya, dan gak jadi solusi juga buat aku yang kemarin. Jadi kalau aku bilang menikmati sedih itu sama aja kayak berlarut-larut dalam kesedihan gak sih? Enggak. Karena gimana pun, you don't have to rush, you know. Kayak di hidup tuh emang kita juga gak bisa terlalu santai, terlalu kayak. Jadi kalau konsep hidup dari aku adalah semua hal itu pasti terjadi untuk suatu hal gitu, pasti for a reason, right? Jadi Tuhan itu sebenarnya dengan kita dikasih kesedihan, kita dikasih ujian dan segala macam, itu tuh kita juga diuji, kita tuh bisa nggak sih manage emosi kita dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Jadi begitu kita mendapatkan rasa kesedihan, kebahagiaan, rasa kecewa, itu tuh kita lagi diajari untuk menjadi orang yang dewasa biar kita bisa mengatur emosi kita dengan baik. Jangan teralih. Sedih makna